Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan pembelajaran ini dengan lancar. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang ketiga, Bu Sheila Fahria selaku dosen pengampu mata kuliah fikih usul fikih yang kami hormati. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan rekan-rekan kami dari kelompok 2. Yang pertama, Gita Lutfiah Moraninda. Yang kedua, Inayatuz Zakiyah. Yang ketiga, Ira Nur Rohmah. Yang keempat, Isna Alia Rosda. Yang kelima, Putri Erika Thania. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Definisi Ruang Lingkup dan Urgensi Usul Fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Definisi fikih usul fikih. Pengertian ilmu fikih sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu ilmu dan fikih. Dapat dilihat sebagai nama suatu bidang disiplin ilmu dari ilmu-ilmu syariah. Dilihat dari sudut bahasa, fikih berasal dari fuqaha yang berarti memahami dan mengerti. Dalam istilah syar'i, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali atau praktis, yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci atau al-tafsili dalam Al-Quran dan hadis. Usul terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul merupakan bentuk jamak dari aslun, yang berarti apa-apa yang dibangun di atasnya, seperti akar yang bercabang darinya ranting-ranting. Jadi, bisa dimisalkan suatu pohon. Pohon itu kan ada akar dan juga ada ranting. Jadi jika usul dikaitkan dengan hukum, maka usul adalah akar dan hukum adalah ranting. Kalau ranting atau pohon itu tidak punya akar, maka pohon itu akan roboh jika ditiup angin. Dan kalau hukum itu tidak punya usul, maka hukum itu akan roboh. Sementara fikih adalah ilmu yang mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi, usul fikih adalah kaidah-kaidah atau metode-metode yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum persoalan. B. Ruang lingkup usul fikih. Secara garis besar, ruang lingkup pembahasan usul fikih ada dua, yaitu 1. Pembahasan dalil-dalil sam'iyat, Al-Quran dan Sunnah dalam rangka penetapan hukum-hukum syara'. Yang kedua, pembahasan hukum-hukum syara' dari segi penetapan dari dalil-dalilnya. Ruang lingkup usul fikih menurut Muhammad Abu Zahrah ada 4, yaitu 1. Hukum-hukum syar'i. Yang kedua, yang menetapkan hukum yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cara-cara istinbat. Yang keempat, al-mustanbit atau mujtahid. Usul fikih mempunyai sasaran dasar,
yaitu untuk mengatur ijtihad dan menuntun faqih dalam upaya mendeduksi hukum dari sumber-sumbernya. Kebutuhan terhadap usul fikih merupakan ilmu yang sangat penting ketika orang-orang yang tidak memenuhi syarat berusaha melakukan ijtihad, sehingga akibat terjadinya kekeliruan dalam pengeluaran hukum dapat dihindari. C. Urgensi usul fikih. 1. Urgensi dalam kajian keislaman. Ada 4 manfaat atau urgensi dalam kajian keislaman, yaitu A. Manfaat historis, B. Manfaat ilmiah dan praktis, C. Manfaat dalam melakukan ijtihad, dan D. Manfaat dalam pertimbangan hukum. 2. Urgensi usul fikih dan fikih yang dinamis. Ilmu urgensitas usul fikih amat dirasakan dalam menangkap pesan-pesan Tuhan terutama yang berhubungan dengan amaliyah sehari-hari, hubungan antar makhluk, dan bukan hanya pada masalah akidah atau teologi. Satu-satunya metode yang diakui syariat untuk menjawab persoalan yang hendak dicari status hukumnya adalah ijtihad. Ijtihad bagi yang mampu melakukannya hukumnya wajib, berdasarkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, atau kewajiban yang tak terlaksanakan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Sebab tanpa ijtihad tak mungkin seseorang terikat dengan hukum syarak pada masalah-masalah baru. Sumber utama ijtihad adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata baik dari pengucapan maupun penulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.